Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Film. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul The Social Network yang rilis pada tahun 2010. Film ini mengisahkan tentang perjuangan Mark Zuckerberg yang menciptakan jejaring media sosial paling populer di dunia saat ini, yaitu Facebook. Film ini sebenarnya memiliki alur cerita campuran, yaitu maju dan mundur. Namun, biar lebih mudah dipahami, saya ceritakan berdasarkan satu alur saja, yaitu alur maju. Seperti apa kisahnya? Sebelum saya lanjut ke alur ceritanya, saya ingatkan teman-teman untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film lainnya dari channel ini. Dan inilah alur cerita selengkapnya. Film dimulai pada bulan Oktober 2003. Mark Zuckerberg muda sedang berkencan dengan pacarnya Erika Albrecht di sebuah kafe. Saat itu, Mark tercatat sebagai mahasiswa Universitas Harvard tahun kedua jurusan IT. Sedangkan Erika merupakan mahasiswi Universitas Boston. Dalam pembicaraannya, tiba-tiba saja Erika merasa tersinggung dengan topik pembicaraan Mark. Ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Diputuskan oleh Erika membuat Mark kesal dan marah. Ia pun kembali ke asrama kampus. Sampai di sana, Mark menuliskan di blog pribadinya, di mana dalam tulisannya Mark menjelek-jelekkan mantan kekasihnya yaitu Erika. Setelah menulis di blog pribadinya, Mark yang lagi galau tiba-tiba saja menemukan ide untuk membuat sebuah situs. Ia pun mulai meretas website Harvard untuk mencuri foto-foto mahasiswi. Situs yang dibuat Mark berisikan foto-foto mahasiswi Harvard dinilai berdasarkan kecantikan mereka. Pengunjung bisa memilih menurut mereka siapa cewek yang paling cantik berdasarkan foto yang dipajang di situs tersebut. Dalam membuat situsnya, Mark dibantu oleh sahabatnya bernama Eduardo Saverin untuk menuliskan algoritmanya. Setelah selesai, situs ini diberi nama FaceMesh. Situs ini mendapatkan respon yang sangat luar biasa, khususnya dari para mahasiswa. Bayangkan, dalam 2 jam saja situs tersebut dikunjungi oleh 22.000 pengunjung. Banyaknya pengunjung di situs FaceMesh membuat jaringan internet Harvard mengalami gangguan. Setelah ditelusuri, ternyata Mark-lah penyebabnya. Akhirnya, Mark pun disidang. Dalam persidangan, Mark menjelaskan ia tidak bersalah. Seharusnya, pihak kampus memberinya penghargaan karena ia bisa menemukan celah untuk meretas situs Harvard. Namun, pihak kampus melihat dari sisi yang berbeda. Mark pun dihukum 6 bulan masa percobaan. Berita tentang kehebatan Mark tersebut membuat abang leting mereka, si kembar Cameron dan Tyler, serta mitra mereka Divya Narendra, tertarik untuk mengajak Mark bekerja di proyek mereka. Saat itu, mereka sedang mengembangkan situs kencan online khusus mahasiswa Harvard bernama Harvard Connection. Awalnya Mark menolak, karena situs tersebut mirip dengan MySpace dan Friendster. Namun, akhirnya mereka bisa meyakinkan Mark situs mereka lebih eksklusif dan Mark pun bergabung menjadi programmer. Namun, di tengah perjalanan Mark keluar dari proyek Harvard Connection. Ia menemukan ide untuk membuat situs jejaring sosial sendiri yang nantinya diberi nama The Facebook. Ia pun menjumpai Eduardo untuk meminjamkan dana sebesar $1.000 dengan tujuan mengembangkan media sosial tersebut. Saat itu, Mark mengatakan pembagian hasilnya nanti 70/30, di mana Mark 70% dan Eduardo 30%. Selain itu, Eduardo akan menjabat sebagai CFO dan Mark sendiri sebagai CEO The Facebook. The Facebook sendiri didaftar pertama kalinya pada 11 Januari 2004. Namun, saat itu Mark masih merasa banyak kekurangan dengan situs buatannya. Hingga suatu hari, Mark didatangi oleh salah satu temannya untuk menanyakan status mahasiswi satu kelas dengan Mark. Pertanyaan tersebut membuat Mark menemukan ide untuk menambahkan kolom status hubungan di jejaring sosialnya. Sejak saat itu, kolom status hubungan ditambahkan ke The Facebook. Hal ini memudahkan penggunanya untuk mencari pasangan dengan melihat kolom status hubungan. Setelah bekerja keras siang dan malam, akhirnya The Facebook launching untuk pertama kalinya pada 4 Februari 2004. Setelah meluncing The Facebook, Mark pun sampai-sampai tertidur di depan komputernya karena saat itu ia merasa sangat kelelahan. Karena waktunya tersita siang dan malam untuk menciptakan The Facebook. Setelah di-launching, The Facebook menjadi viral di Universitas Harvard. Hal ini membuat Divya, Cameron, dan Tyler mengklaim Mark telah mencuri ide untuk membuat The Facebook. Menurut mereka, media sosial The Facebook sama dengan media sosial yang dikembangkan oleh mereka bernama Harvard Connection.
di mana Mark sebelumnya pernah bekerja sama dengan mereka mengembangkan media sosial tersebut. Saat ke klub malam, Mark secara tak sengaja bertemu dengan Erika. Mark pun menghampiri Erika untuk meminta maaf. Namun, Erika yang terlanjur sakit hati pun tak bisa memaafkan. Mark pun sangat kecewa. Namun, saat dikecewakan, semangat si Mark malah makin bertambah untuk memajukan di Facebook. Ia pun memperluas pasar Facebook ke universitas ternama lainnya seperti Stanford, Yale, dan Columbia. The Facebook yang semakin banyak penggunanya membuat pendiri aplikasi pengunduh musik gratis ilegal bernama Sean Parker tertarik untuk bekerja sama dengan Mark. Di sisi lain, Cameron dan Taylor menjumpai seorang rektor di kampus mereka. Ia pun menyampaikan kalau Mark telah mencuri ide mereka untuk mendirikan The Facebook. Mereka berharap agar Mark segera dihukum. Namun, sang rektor tidak terlalu serius menanggapi keluhan mereka. Malahan, sang rektor menantang mereka untuk menciptakan proyek baru. Cameron dan Taylor pun sangat kecewa dengan sikap rektor. Sementara Sean Parker akhirnya bisa bertemu dengan Mark. Dalam pertemuan tersebut, Mark didampingi oleh sahabatnya yaitu Eduardo dan pacarnya Christy. Terlihat Mark dan Christy sangat bahagia bertemu dengan Sean Parker, tetapi tidak dengan Eduardo. Karena Eduardo tahu, Sean Parker bukanlah orang yang baik. Ia memiliki reputasi yang buruk karena suka bermain perempuan dan menggunakan narkoba. Namun, Mark sendiri sangat terkesan dengan pertemuan tersebut. Di akhir pertemuan, Sean Parker meminta kepada mereka untuk menghilangkan kata "the". Sejak saat itu, The Facebook menjadi Facebook. Ketika musim panas tiba, Mark berencana memindahkan kantornya ke California. Memiliki kantor di California membuatnya lebih mudah mendapatkan pengguna baru Facebook karena dekat dengan Universitas Stanford. Namun, Mark saat itu membutuhkan tambahan dana untuk menambahkan server dan pindahan kantor. Ketika itu, Eduardo membuka rekening baru dan kembali menginvestasikan 18.000 US dollar untuk keperluan Facebook. Akhirnya, Mark pun pindah ke California, sementara Eduardo tetap tinggal di New York. Setelah pindah ke New York, secara tak sengaja ternyata kantor Mark dekat dengan rumah Sean Parker. Hal ini membuat Mark dan Sean Parker semakin dekat. Sean Parker berjanji kepada Mark untuk menyebarkan Facebook ke kedua benua. Tentu saja, hal ini membuat Mark sangat terkesan dan mengajak Sean Parker untuk tinggal di kantornya. Setelah tinggal bersama, tiba-tiba Eduardo datang dari New York ke kantor Facebook di California. Ia pun terkejut melihat Sean Parker berada di kantornya. Ia merasa tak seharusnya Sean Parker tinggal di situ karena membawa pengaruh buruk bagi Mark. Sean Parker membawa wanita dan memabukkan di kantornya. Namun, ada hal lain sebenarnya yang membuat Eduardo kecewa. Karena Sean Parker saat itu mulai mengambil alih pekerjaan Eduardo yaitu mengatur pertemuan dengan para investor. Kesal dengan kejadian tersebut, Eduardo pun membekukan rekening Facebook. Di sisi lain, Sean Parker yang punya koneksi yang luas mampu melobi dan mendapatkan investor baru. Mark dan Sean Parker pun bertemu dengan investor bernama Peter Thiel. Dan Peter menanam modalnya sebesar 500.000 US dollar di Facebook. Setelah itu, Mark menelpon Eduardo. Awalnya, Mark marah karena Eduardo bersifat kekanak-kanakan dengan membekukan rekening Facebook. Hal ini bisa membahayakan perusahaan yang sedang mereka bangun. Namun, Mark juga memberitahukan kabar gembira di mana ia berhasil mendapatkan investor. Mark meminta kepada Eduardo sebagai CFO Facebook untuk datang ke kantor baru Facebook dan menandatangani perjanjian perusahaan yang baru setelah mendapatkan investor. Naas bagi Eduardo, ia tidak membaca dengan teliti isi dokumen tersebut, di mana dijelaskan saham yang ia miliki di Facebook bisa turun dari 30% menjadi 0,03%. Akhir November, Mark meminta kepada Eduardo untuk datang ke kantor barunya di California, di mana akan diadakan perayaan 1 juta pengguna Facebook. Di pertemuan kedua ini, Eduardo baru menyadari sahamnya saat ini hanya tinggal 0,03% saja di Facebook. Hal ini membuat Eduardo sangat marah kepada Mark. Ia mengatakan akan segera menyiapkan pengacara untuk menuntut Mark dan mengembalikan sahamnya ke 30%. Setelah Eduardo pergi, Facebook mendapatkan 1 juta pengguna pertamanya. Saat itu, seluruh staf Facebook yang ada di kantor merayakan dengan sukacita. Namun, tidak bagi Mark. Ia merasa ada yang kosong dengan semuanya. Ia merasa sendiri karena tidak ditemani sahabatnya yaitu Eduardo. Sementara Sean Parker melanjutkan pestanya bersama para wanita dan menggunakan obat-obat terlarang.
Di pesta tersebut, tiba-tiba saja polisi datang dan menangkap Sean Parker karena terbukti menggunakan narkoba. Ia pun menelpon Mark untuk minta ditebus. Namun, Mark yang memilih untuk tidak menuruti keinginan Sean Parker karena ia sudah tahu dengan kebiasaan buruk Sean Parker. Sementara pihak Tyler, Cameron dan koleganya Divya dan sahabatnya sendiri Eduardo menempuh jalur hukum untuk menuntut Mark. Dalam proses hukum yang berjalan damai, Mark harus membayar pihak Tyler dan Cameron sebesar 65 juta US dollar. Sementara Eduardo menerima kompensasi dengan nominal yang tidak disebutkan. Selain itu, Eduardo namanya dikembalikan lagi menjadi CFO Facebook. Di akhir film, Mark yang sudah menjadi miliarder muda terlihat belum bisa move on dari mantan kekasihnya. Mark membuka halaman Facebook Erika dan mengirim permintaan pertemanan. Sambil menunggu konfirmasi pertemanan, Mark beberapa kali merefresh halaman tersebut. Dan film pun selesai.